nanya kalau gue tuh lagi nyelesain masalah apa, biar lu juga bisa ngukur kalau gue tuh bisa selesaiin ini tuh segimana, dan gue nggak ada bohong sama sekali atau kayak apa. Dan gue nggak bisa kalau misalkan kayak si Rasid bilang gue harus ngejaminin barang-barang atau apa. Nah itu dia bilang tanggal 14 suruh datang ke kantor yang dana pensiun Telkom itu. Tapi sampai sekarang pas di tanggal 14 ya dia sama sekali nggak ada kabar buat itu, katanya nunggu aja. Jadi kayak les. Sepak terjang penipu bermodus investasi di sekitaran Bogor ini ternyata tidak hanya menjerat anak-anak kampus IPB. Di luar itu, ternyata masih ada ratusan korban lainnya. MR adalah salah satunya. Perempuan 20 tahun ini mengenal sosok San atau si pelaku melalui teman-temannya. Meski sempat ragu, namun si pelaku penipuan terus berusaha meyakinkan dengan membayarkan cicilan utang. Namun ternyata pembayaran cicilan tersebut hanyalah modus si pelaku untuk bisa menaikkan limit untuk berutang kembali di platform pinjaman online. Dia kan saya bilang saya selalu ditagih nih kayak gitu kan. Terus dia bilang saya bayar kayak gitu kan. Sabar aja dia gituin. Jangan suka ngomongnya macam-macam. Padahal saya cuma bilang tolong bayar, ini saya benar-benar dikejar, saya nggak punya uang, saya juga nggak pakai uangnya kayak gitu. Dia bilang jangan lapor polisi kayak gitu. MR melaporkan kasus penipuan yang menimpa dirinya ke Polres Bogor 16 November lalu. Ibu korban yang turut mendampingi saat itu mengaku syok atas kasus yang menimpa anak sematawayangnya. Terlebih, sang ibu selama ini tinggal di Jawa Tengah, sementara MR sebatang kara merantau di Jakarta. Gimana ya? Kalau habis buat makan tidak masalah, Mbak. Tapi ini kan dia tidak menikmati hasilnya. Sedangkan tiap hari itu pinjaman online itu kan telepon terus, bikin secara psikolog dia kan tidak tenang, Mbak. Tidak mungkin saya marah-marah terus sama anak. Kondisi juga sudah tidak memungkinkan untuk marah kan, Mbak. Tapi harus terbentur keadaan begini ya. Yang saya tidak terima kan anak saya diperbuat seperti itu. Namanya dipergunakan untuk itu, sedangkan anak-anak saya tidak mempunyai bukti apa-apa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para korban, setidaknya ada 4 akun toko online yang digunakan oleh si penipu. Toko online tersebut berdagang di beberapa marketplace dan hingga kini masih terus beroperasi. Modus penipuan dari San sebenarnya sangat sederhana. Ia mengarahkan korban untuk seolah-olah membeli produk di tokonya dengan sistem pembayaran cicilan. Padahal yang dikejar oleh San sebenarnya hanyalah uang yang dicairkan melalui platform pendanaan. Sementara toko online yang dipajang di marketplace hanyalah fiktif belaka. Pelaku ini melakukan modus penipuan berbasis toko online dengan cara meminta korbannya untuk melakukan transaksi fiktif dari toko di salah satu e-commerce yaitu Shopee. Dan selanjutnya untuk pembayaran, ini metode pembayaran juga diarahkan oleh pelaku. Pelaku meminta korban untuk melakukan pembayaran melalui cicilan dengan platform lain seperti salah satunya adalah Akulaku. Akulaku ini memang adalah salah satu platform pinjaman dana legal dari OJK yang juga menjadi pilihan salah satu pembayaran ketika dana yang sudah dicairkan oleh Akulaku tersebut cair, maka dari dana Akulaku tersebut akan ditransferkan menuju ke rekening korban dari SAN. Korban akan mendapatkan nominal komisi sebesar 10%, meskipun pada kenyataannya korban sama sekali ataupun mayoritas tidak menerima komisi 10% dari pencairan dana yang dicairkan atas nama korban. Berbekal informasi dari para korban, San juga mengarahkan korban untuk mengirimkan barang pembelian ke sebuah alamat di Jalan Ahmad Sobana di Bogor Utara. Realitas
menelusuri alamat dimaksud yang ternyata sebuah jasa rental mobil. Edi Sugiarto, pemilik rental mobil, mengaku kerap menerima paket nyasar. Makanya saya bingung ini kok alamat ini untuk tempat penitipan barang yang belum aku yang bukan aku miliki, kenapa buat atas nama, kan saya bingung juga kenapa mesti sini gitu loh. Kalau nama Siti Aisyah Nasution pernah dengar Pak? Pelanggan saya atau ini saya nggak punya nama ini, malah Pak, saya baru dengar nama ini Mbak. San, si pelaku penipuan, bisa dibilang cukup lihai merayu para korban. Ia mengatur rapi semuanya, mulai dari pembelian fiktif hingga pengirimannya. Sementara, korban yang namanya didaftarkan sebagai pengaju pinjaman online hanya bisa gigit jari diteror para debt collector.